Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan coba bahas tentang variabel dan array di dalam PHP. Nah, apa itu variabel? Variabel itu adalah saya ambil dari situs Baba Studio. Adalah suatu program yang digunakan untuk menyimpan suatu nilai atau value yang nanti datanya itu dapat digunakan dalam suatu program. Nah, jadi singkatnya si variabel ini wadah atau tempat menyimpan data ya yang akan digunakan dalam pembuatan program gitu. Nah, untuk penulisan si variabel itu sendiri di dalam PHP, si variabel itu wajib menggunakan simbol $. Jadi selalu diawali dengan dolar, kemudian baru nama variabelnya. Nah, nama variabelnya meliputi nama yang panjang. Jadi bisa satu huruf atau bisa banyak huruf gitu ya, atau satu kata atau dua kata gitu. Nah, cuman untuk variabel ini tidak boleh ada spasi. Jadi kalau teman-teman ingin nama variabelnya misalkan seperti ini, ada nama pegawai. Nah, ini pemisahnya ini kan dua kata ya, nama sama pegawai. Nah, pemisahnya ini tidak boleh menggunakan spasi, tapi lebih baik disarankan menggunakan simbol underscore. Nah, kemudian nama dari variabel itu hanya boleh menggunakan alfanumerik dan underscore. Alfanumerik itu dari AZ ya, AZ dari alfabetis ya, dari A, B, C, D sampai Z, kemudian 0 dan 9. Nah, penghubungnya menggunakan underscore. Jadi untuk penamaan itu hanya boleh menggunakan huruf dan angka dan underscore. Seperti itu. Nah, kita akan coba praktekkan aja di folder htdocs. Di folder htdocs saya ngebuat satu folder namanya tes. Ini folder khusus untuk percobaan saya. Nah, kita akan coba bikin sebuah file baru di dalam folder tes. Misalkan nama filenya coba par ya, PHP. Di sini saya menggunakan PHP natif, jadi tanpa menggunakan framework. Kita bikin struktur HTML-nya dulu yang simple aja. Akan judulnya variabel dan array PHP. Nah, kemudian di sini di body kita akan coba bikin tag PHP. Nah, kemudian kita declare ya. Kita bikin contoh variabel di PHP. Nah, selalu diawali dengan simbol $. Nah, untuk penamaannya boleh menggunakan satu huruf atau bisa banyak huruf gitu ya. Terserah kita gitu ya. Saya sarankan untuk penamaan ini pilih penamaan yang simple gitu ya, yang jangan yang rumit-rumit gitu. Misalkan $nama gitu ya. Nah, ini nama variabelnya. Nah, kemudian untuk mengisi si variabel ini kita menggunakan simbol sama dengan kemudian kutip diakhiri dengan titik koma. Nah, gitu. Nah, untuk mengisi variabelnya itu ini diantara kutip dua ini ya. Diantara kutip dua ini. Misalkan namanya itu adalah Bambang misalnya. Kayak gini. Jadi isi dari si variabel ini kita inisiasi isi dari si variabel yang bernama-nama ini isinya adalah Bambang. Nah, ketika kita echo $nama koma, maka harusnya memunculkan nama si Bambang. Kita coba ya. Coba var.php. Nah, ini Bambang yang keluar ya. Bambang kayak gitu. Jadi untuk inisiasi atau mengisi si variabel ini, untuk mengisi data dari si variabel ini wajib menggunakan tanda kutip ya. Jadi isinya itu harus di-update di dalam
tanda kutip. Khusus untuk tipe data alfanumerik ya, atau teks gitu ya. Berbeda ceritanya lagi kalau misalkan tipe datanya itu adalah huruf maksudnya angka gitu ya, misalkan 1, 2, 3 gitu. Nah, kalau tipe data yang dimasukkannya itu adalah tipe datanya angka, ini nggak wajib menggunakan tanda kutip, jadi cukup langsung aja gitu ya, tanpa tanda kutip. Langsung kita coba ya. Tuh 1, 2, 3 seperti itu. Kemudian yang teman-teman harus ingat, skrip atau kode PHP itu dibaca dari skrip yang paling atas sampai yang paling ke bawah. Jadi kalau misalkan teman-teman mendeklarasi satu variabel dengan nama yang sama tapi isinya yang berbeda, contoh seperti ini, misal seperti ini ya. Kita punya dua variabel di sini. Nama yang di atas, variabel nama yang di atas isinya adalah 1, 2, 3. Nah, nama yang di bawah isinya adalah Tangerang. Kira-kira yang muncul 1, 2, 3 atau Tangerang? Kita coba ya. Ingat, skrip PHP itu dibaca dari mulai yang paling atas. Nah, ketika hasilnya yang muncul itu adalah Tangerang gitu. Jadi karena kan pertama si skrip PHP itu kan dibaca paling atas ya. Pertama diisikan 1, 2, 3. Nah, kemudian dia ngebaca yang ini yang terakhir. Maka otomatis yang dimunculkan itu adalah inisiasi atau pengisian yang terakhir gitu. Makanya pada saat dimunculkan di running gitu ya, maka yang muncul itu adalah variabel yang terakhir, yang dideklarasi terakhir. Kayak gitu. Kalau pingin satu nama variabel tapi pingin isinya bisa beda gitu ya, tapi ngegabung gitu. Nah, teman-teman tambahkan titik sama dengan kayak gini. Titik sama dengan. Jadi ini fungsinya, ini kan dua variabel ya. Jadi isinya itu ngegabung gitu ya. 1, 2, 3 baru Tangerang. Kita coba aja lihat hasilnya ya. 1, 2, 3 Tangerang. Jadi ini dari variabel pertama, ini yang variabel kedua. Bisa kita tambahkan misalkan Tangerang Banten gitu ya. Titik sama dengan Banten. Jadi kalau ada titiknya ini nggak akan ketimpa ya, nggak akan ketimpa, tapi bakal ngegabung gitu ya. Kita coba lagi. 1, 2, 3 Tangerang Banten. Seperti itu. Gitu ya, untuk penjelasan simpel tentang variabel. Nah, kemudian kita akan coba bahas tentang array. Nah, array itu apa? Singkatnya, array itu adalah variabel tapi isinya itu lebih dari satu gitu ya. Lebih dari satu. Contohnya gini, misalkan kita punya variabel namanya ARR gitu ya. Nah, kalau misal teman-teman deklarasinya kayak gini, 1, 2, 3 misalnya, atau QWE gitu ya, koma. Nah, ini kan bentuknya variabel ya. Bisa kita echo kemudian $ARR. Yang atas echo yang atas kita matiin aja. Nah, kita fokus yang di array. Nah, kita tampilin hasilnya itu adalah QWE. Nah, cara untuk merubah cara untuk membuat array itu sebenarnya gampang. Teman-teman tinggal tambahin kurung kurawal bawah ya, yang di atas enter. Yang kayak gini. Nah, ini otomatis si variabel array ini berubah menjadi array gitu ya. Menjadi array. Nah, kalau udah jadi array, ini nggak bisa langsung di echo. Kita coba aja ya. Nah, ada error. Karena ini bentuknya udah bukan variabel lagi, tapi udah bentuknya array gitu.
Nah, untuk mengeko atau untuk menampilkan isi dari si array, kita harus menampilkan nomor indeksnya, nomor indeks dari si array gitu. Jadi karena kita baru bikin satu, nah ini otomatis ini berubah menjadi 0 gitu ya. Nah, cara nampilinnya kita bikin kurawal lagi, kurawal. Nah, kemudian kita tulis 0 gitu. Kita coba hasilnya ya. Nah, baru ada isinya gitu ya. Kita bikin lagi. Nah, misalkan ini isi 1, ini isi 2, ini isi 3 gitu ya. Nah, ini simpel banget. Ini cara deklarasi array yang paling sederhana ya. Nah, kita memiliki 3 contoh array di sini. Nah, ini otomatis nomor indeksnya ini bakal berubah. Jadi si array ini memiliki nomor indeks atau key gitu ya, atau key dan juga isinya gitu. Jadi si array ini memiliki key atau kode indeks sama isinya. Nah, cara untuk memanggil isi dari si array, teman-teman harus memanggil key-nya atau nomor indeksnya. Nah, dimulai dari paling atas, dimulai dari 0 ya. Berarti ini 0, ini 1, ini 2 gitu. Jadi ini 0, nanti hasilnya itu ini isi 1. Ini nomornya ini 1, maka isinya itu 2. Kita coba aja nih ya. Kita panggil yang ini 0, 1, 2 ya. Nomor 2. Nah, harusnya yang tampilnya itu adalah ini isi 3. Kita coba ya. Nah, ini isi 3 kayak gitu. Kayak gitu ya. Ini adalah deklarasi array yang paling sederhana. Kayak gitu. Nah, contoh yang lainnya ini kan yang paling sederhana ya. Contoh array yang lainnya, contohnya seperti ini. Misalkan kita punya variabel namanya data. Data ini kita rubah menjadi array. Nah, kayak gini. Ini sangat berguna banget. Tentang array ini sangat berguna banget buat teman-teman yang sedang belajar framework gitu ya, framework PHP gitu. Soalnya biasanya untuk pengiriman datanya itu banyak banget menggunakan array. Nah, ini kan cara yang paling simpel ya untuk deklarasi array. Nah, ini cara yang kedua untuk deklarasi atau pembuatan array. Jadi misalkan kayak gini, kutip. Nah, kalau langsung kayak gini, ini sebenarnya sama aja gitu ya. Misalkan ini 1, ini 2, kemudian ini 3. Jadi si array data ini, si data, variabel data, ini kan array ya. Sudah kita rubah menjadi format array. Dia memiliki 3 isi, 1, 2, dan 3 gitu. Nah, cara pemanggilan si array data ini, nah sama kayak tadi menggunakan nomor indeks. Nah, kalau teman-teman nggak menulis sendiri, nggak sengaja menulis si key-nya secara sengaja gitu ya, maka otomatis si key-nya atau nomor indeksnya akan disesuaikan secara otomatis oleh PHP gitu ya. Sama kayak tadi, dimulai dari 0. Jadi kalau kita pingin nampilin 1, berarti ini 0, ini 1, ini 2 gitu. Sama kayak tadi ya, kita kurawal lagi, misalkan 0 gitu ya, maka yang muncul itu harusnya 1 kan. Kita tulis lagi nomor indeksnya 0, 1, 2 misalnya. Nomor indeks 2 isinya itu adalah 3 kayak gitu. Ini contoh pembuatan array yang
teman-teman nggak deklarasi key-nya itu apa gitu ya. Tapi bisa juga kayak gini, bisa juga teman-teman mendeklarasi si key-nya gitu ya, atau nomor indeksnya. Jadi kita nggak mau pakai nomor gitu. Misalkan untuk memanggil satu itu pakai angka aja satu gitu ya. Untuk memanggil dua, key-nya kita menggunakan A gitu ya. Key-nya itu adalah A. Nah untuk tiga itu untuk memanggil 3 kita menggunakan X misalnya kayak gitu ya. Gitu. Jadi ini contoh di mana teman-teman mendeklarasi gitu ya. Si key-nya. Kalau tadi kan otomatis ya. Otomatis berurutan menggunakan nomor gitu ya. Nah, sekarang teman-teman mendeklarasikan gitu ya. Key-nya atau nomor indeksnya menggunakan, ada yang pakai angka, ada juga yang pakai huruf gitu ya. Kita coba aja. Kita coba praktekkan yang ini ya. Kita pingin manggil yang isinya itu adalah 2. Kita lihat nomor indeksnya itu menggunakan huruf ya, huruf A. Nah, berarti di sini A itu kan tipe datanya kan, kalau A itu kan huruf ya, berarti harus menggunakan kutip A gitu ya. Kita tampilkan harusnya yang muncul itu adalah 2. Nah, muncul kan ya. Kalau nggak pakai kutip, ini pasti error. Tuh. Muncul tapi dengan pesan error ya. Soalnya A ini kan tipe datanya itu kan huruf ya. Tipe huruf. Jadi kalau huruf itu harus menggunakan kutip. Kayak gini, kayak tadi gitu ya. Tuh, errornya hilang ya. Nah, terus kita pingin munculin 1 nih. 1 itu dengan 1 gitu. Langsung aja. Seperti itu ya. Atau bisa juga pakai kutip. Kalau tipe datanya itu adalah angka, bebas sih sebenarnya, bisa menggunakan tanda kutip atau juga nggak pakai gitu ya. Isinya tetap sama gitu ya. Nah, isi yang terakhir menggunakan simbol X. Ini kita ganti dengan X. Harusnya yang muncul itu adalah 3, seperti itu. Nah, seperti itu ya. Jadi ini contoh dengan pengisian array di mana kita mendeklarasi si key-nya atau nomor indeksnya. Nah, kalau bentuk array-nya ini termasuk array yang masih simpel ya, karena ini adalah array yang masih 1 dimensi. Array 1 dimensi. Tapi yang rumit itu kalau array-nya itu udah lebih dari 1 dimensi. Maksudnya gini, contohnya gini ya. Kita bikin isi lagi. Misalkan kita bikin anaknya isi dari si array-nya lagi. Misalkan nomor indeksnya itu 4. Nah, tapi dia isinya itu kayak gini, array lagi. Jadi ini array di dalam array. Kayak gini. Nah, si 4 ini, si nomor indeks 4 ini dia memiliki banyak isi ternyata. Ada isinya itu misalkan 1, 2, 3 gitu. Nah, kalau bentuknya kayak gini, jadi kalau misalkan bentuknya udah multidimensi, jadi kalau bentuk arraynya itu udah lebih dari 1 dimensi gitu ya, atau multidimensi, ini nggak bisa langsung di echo. Teman-teman harus lihat dulu strukturnya. Kita coba aja praktekin ya. Ini nggak bisa langsung kita tulis di sini 4 gitu ya. Kan nomor indeksnya ini kan 4 ya. Error gitu ya. Nggak kepanggil gitu. Soalnya kenapa? Si 4 ini dia memiliki cabang yang lain gitu.
cabang yang lain gitu. Nah, supaya kita tahu cara manggil yang benar, ini khusus untuk array multidimensi ya, yang lebih dari satu dimensi gitu ya. Teman-teman harus lihat dulu struktur si array-nya itu. Nah, caranya menggunakan printr, atau ini kita matiin dulu, printr atau menggunakan pardam. Contohnya gini, printr, kemudian nama array-nya kita tulis di sini. Nah, ini untuk melihat fungsi printr ini untuk melihat struktur dari si array ya. Nah, ini adalah yang di Kurawal ini adalah nomor indeksnya ya. Nah, bisa teman-teman lihat yang nomor indeksnya 4, dia memiliki cabang lagi. Dia memiliki anak atau memiliki isi, tapi isinya itu bentuknya itu array. Nah, teman-teman bisa lihat isi dari si 4 ini berupa array. Dia memiliki indeks lagi, nomor indeks 0, isinya itu adalah 1. Kemudian nomor indeks 1, kemudian isinya itu adalah 2. Begitu seterusnya. Isinya itu 3 gitu, kayak gitu. Jadi ada array di dalam array gitu. Nah, cara manggilnya gimana? Cara manggil yang nomor indeks 4 ini, teman-teman harus manggil nomor indeksnya lagi yang di dalam array-nya ini, array yang di dalam array ini gitu ya. Contohnya gini, kita pingin ngambil yang isinya 3 gitu. Nah, nomor indeksnya itu apa? 2 kan ya. Berarti cara manggilnya itu data nomor indeks pertamanya itu kan 4 ya. Tulis dulu 4. Ini udah. Kemudian kita bikin Kurawal lagi. Nah, indeks berikutnya itu apa? Di dalamnya ini, di dalam array keduanya ini adalah kita panggil nomor indeks berikutnya. Misalkan kita pingin yang isinya 3. Nah, lihat nomor indeksnya 2 kan ya. Kita coba perhatikan. Berarti ini kita manggilnya 2. Gitu. Kita coba ya. Harusnya keluarnya 3. Kita echo 3 ya. Nih, kita matiin yang printr-nya. Hasilnya itu adalah 3, kayak gitu. Seperti itu ya. Ini mungkin penjelasan saya mungkin agak rumit ya. Jadi emang agak rumit gitu ya. Agak rumit kalau untuk array kalau udah multidimensional gitu. Jadi kita nggak bisa langsung echo. Cara amannya adalah teman-teman lihat dulu strukturnya itu menggunakan printr kayak gitu. Seperti itu ya. Mungkin sekian dulu untuk penjelasan tentang array. Kalau emang belum paham, nanti kita akan buat video lanjutan yang khusus ngebahas tentang array. Saya cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.